Hai semua para penggila catur, kembali lagi di channel Mesin Catur. Bersama saya, Bang Kemal. Kalian semua bisa menyingkat nama saya menjadi Bang Ke. Pada konten kali ini, saya akan menghadirkan sebuah partai dari murid Mikhail Tal yang sangat ciamik. Mari kita saksikan partai antara Alexei Shirov melawan Luc Van Welly. Pertarungan ini terjadi pada tanggal 19 Oktober 2002 di Jerman. Tak usah memikirkan kue lebaran yang sudah habis, langsung saja kita gelar papan catur. Nyoah gasken mang. Alexei Shirov berada pada posisi putih, sedangkan Luc Van Welly berada pada posisi hitam. Dan saya, berada pada posisi main congklak. Shirov membuka dengan E4. Van Welly membalas C5. Kuda F3. Kuda C6. Kuda C3. Dan kita berada dalam pertahanan Sisilia tertutup, tradisional lain. Hitam lanjut kuda F6, gajah meluncur ke B5, menyerang kuda. Menteri naik ke C7, karena hitam tak mau membuat formasi pion di sayap menteri menjadi rusak, kalau gajah mengambil kuda. Putih rokade. Direspon pion E6, dengan tujuan akan mendorong pion ke D5 pada langkah berikutnya. Lalu Shirov melakukan langkah profilaksis, atau langkah pencegahan, benteng digeser ke E1. Karena jika hitam nekat mendorong pion ke D5, pion makan pion usir gajah, gajah ambil kuda, skak. Pion makan, gajah makan, kuda G5. Gajah E7, kuda jentil gajah, pion membalas, dan setelah benteng cocol pion, putih akan unggul 2 pion. Oleh sebab itu, Van Welly menaruh kuda di G4, memasang jebakan Batman. Jika putih menanggapi langkah berbahaya ini, dengan menempatkan menteri di E2, maka, kuda akan jumping ke D4, menyerang menteri dan pion sekalian, untuk menggarpu 2 benteng sekaligus, menteri akan dipaksa mundur ke D1. Lalu kuda makan, menteri makan, skak. Raja F1, kuda serang menteri menghindar ke H3, menteri makan, pion makan, dan putih, akan mengalami kerusakan parah di sayap raja. Tentunya, Shirov tak ingin hal itu terjadi. Oleh sebab itu, dia langsung memusnahkan kuda dengan gajah. Van Welly memutuskan untuk mengambil gajah dengan pion, agar membuka jalan buat gajah terangnya, menguasai petak terang di baris ke-6. Lalu Shirov mendorong pion ke E5, dengan langkah lanjutan menempatkan kuda di D6, dia ingin menciptakan kuda monster, yang sangat berbahaya. Namun, Van Welly tak mau hal itu terjadi, dia memainkan pion F6, dibalas D4. Pion makan, menteri makan, kuda makan. Pertukaran terus berlanjut, kuda ambil kuda, pion ambil balik, benteng sikat pion. Gajah E7, bermaksud akan ke F6, menusuk benteng hingga tembus ke menteri, digagalkan oleh Shirov, gajah naik ke G5. Van Welly tak ingin mengadu gajah, lalu menghindar ke D6, menyerang benteng, dan siap meneror raja di H2. Shirov tak menyelamatkan benteng, dia memilih menarik gajah ke F4. Jika hitam nekat menghantam benteng dengan gajah, gajah makan, balik menyerang menteri B6, mengajak peraduan, putih akan menolak, dan menggeser menteri ke G4. Kemudian benteng G8, kuda E4, pion serang kuda, menteri serang raja, skak. Pion menghalangi, menteri embat anak, mengancam benteng menghindar, menteri kembali makan anak, skak. Raja lari ke D7, menteri mengejar, raja balik lagi ke tempat semula, kuda membantu serangan, skak. Raja hanya bisa ke D8, menteri cocol benteng, skak, raja D7, menteri F7 kembali skak. Raja mundur, dan gajah maju, skak mat. Itulah akibatnya jika gajah nekat mengambil benteng. Van Welly memilih mendorong pion menyerang menteri lari ke E3, pion A6, mencegah kuda menggarpu menteri dan gajah. Akan tetapi, Shirov memiliki ide cemerlang, kuda akrobat ke D5, mengancam menteri. Pion tak bisa mengambil kuda, karena sedang terpaku benteng. Lalu menteri menghindar ke C6, dibalas benteng G5, menyerang pion. Direspon pion serang balik. Shirov membiarkan benteng diancam pion, dia menghabisi gajah dengan gajah, dan Welly mengambil benteng.
benteng bergeser ke D1, membuat jebakan Batman. Jika hitam nekat mengambil gajah dengan menteri, kuda akan menyerang raja, skak. Raja naik ke E7, dan benteng akan menyiksa menteri. Raja membalas, kuda mundur menghindari tekanan pion, skak, dan setelah raja menghindar, putih akan unggul. Mengingat hal itu, Weli lebih memilih menggeser benteng ke H6, dibalas kuda E7, menyerang menteri. Menteri menyelamatkan diri ke A4. Direspon menteri F3, membidik benteng. Pada posisi ini, kalau hitam menyelamatkan benteng ke A7, kuda akan mundur ke G6, dan jika benteng ambil kuda, menteri akan ke F8, skakmat. Tentunya, Weli tak ingin hal itu terjadi, maka dia tak menyelamatkan benteng, dan memutuskan untuk mengorbankan gajah, langsung disambar oleh menteri. Benteng mingser ke D8 menghindari menteri, kuda jumping ke G8, mengancam benteng. Setelah benteng ancam balik, Shirov membuat langkah yang sangat powerful, menteri turun ke F3, mengancam skakmat. Hitam tak mempunyai banyak pilihan, selain menghabisi kuda dengan benteng. Dan ketika menteri naik ke H5, mengancam raja, Luke Van Wely langsung mengibarkan bendera kuning, dia menyerah pada langkah ke-25. Ini dia alasannya. Jika permainan berlanjut, pion menghalangi, menteri naik ke H7, mengancam skakmat. Langkah paksa benteng menghalangi, menteri cocol benteng, menteri menghabiskan sisa-sisa tenaga ke F4, akan disudahi menteri E7, skakmat. Sampai ketemu lagi di partai selanjutnya, bye-bye.